Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian semuanya sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan selama kalian belajar di rumah. Nah, jadi sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Kalian bisa berdoa di rumah sambil mendengarkan doa yang dibacakan dalam video ini ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anakku yang solih-solihah, mari kita berdoa. Semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran dalam belajar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, tadi kita telah membaca doa sebelum kita belajar. Oke, jadi hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran yaitu pendidikan kewarganegaraan dan SBDP. Jadi sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, tapi tahukah kalian bagaimana caranya kita menjalin kebersamaan dalam sebuah keberagaman? Simak penjelasannya di video selanjutnya. Sebelumnya, kalian silakan buka buku kalian pada halaman 39. Di situ ada materi pendidikan kewarganegaraan yang dimana kita bisa lihat di situ kerjasama di lingkungan rumah. Nah, melalui tindakan bersama orang lain untuk mencapai suatu tujuan disebut kerjasama. Bagaimana agar kerjasama bisa berhasil dengan baik? Tujuan kerjasama bisa tercapai dengan sukarela. Kerjasama juga bisa tercapai jika kerjasama saling menguntungkan. Adapun syarat melakukan kerjasama sebagai berikut, ada di bawah ini. Nah, yang pertama adalah sukarela. Tahukah kamu apa yang dimaksud sukarela? Mau melakukan kerjasama tanpa dipaksa dinamakan sukarela. Nah, jadi sukarela ini sering terjadi di kehidupan masyarakat. Nah, bahkan mungkin kalian di rumah ada yang namanya kerjasama atau secara sukarela ini. Nah, jadi sukarela ini contohnya nih, misalnya kalian di dalam kelas, terus ada waktunya piket, ya kan? Ada yang namanya jadwal piket. Nah, kalian bisa di situ melakukan pekerjaan secara sukarela. Contohnya misalnya ada teman kalian yang sudah menyapu. Nah, tapi kalian melihat kok tidak ada yang membersihkan papan tulis atau mungkin yang mengangkat kursi. Nah, kalian dengan senang hati dan dengan ikhlas membantu teman kalian tersebut untuk menghapus papan tulis yang kotor, mengangkat kursi agar menyapunya lebih gampang. Nah, itu dinamakan pekerjaan sukarela yang dimana benar-benar untuk membantu teman kalian secara ikhlas tanpa adanya paksaan. Lalu yang kedua ada saling menguntungkan. Kerjasama akan berhasil baik jika saling menguntungkan. Semuanya merasa untung, tidak ada yang merasa dirugikan. Semua orang mendapat bagian tugasnya. Pekerjaan dibagi dengan rata. Bagaimana jika pekerjaan tidak dibagi rata? Tentunya ada yang akan merasa keberatan, bukan? Kerjasama itu bukan hanya di lingkungan sekolah atau mungkin di ruang lingkup pertemanan, tapi di lingkungan rumah pun kita bisa melakukan kerjasama. Nah, salah satu contohnya yaitu kita bisa kerjasama dengan tetangga. Nah, kenapa sih kita harus bekerjasama dengan tetangga? Terus gimana bentuknya kerjasama terhadap tetangga?
Nah, tetangga ini sudah seperti saudara kita, apalagi kalau misalnya kita sebagai orang yang merantau, yang jauh dari orang tua. Nah, tetangga ini adalah yang biasa membantu kita ketika kita kesusahan. Misalnya nih, kalian butuh sesuatu yang mungkin di rumah kalian habis, kalian bisa minta ke tetangga, atau bahkan kalian mengalami kesulitan misalnya dalam hal kecil deh, misalnya nggak bisa pasang gas. Nah, kalian bisa minta tolong ke tetangga, bisa minta bantuan, atau bahkan tetangga kalian yang sedang mengalami kesusahan, kalian yang bantu. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih bentuk-bentuknya kerjasama itu seperti apa. Nah, yang pertama yaitu adalah membantu tetangga. Nah, membantu tetangga ini bukan hanya sekadar misalnya mereka sedang kesusahan kita bantu, atau mereka sedang ada masalah kita bantu menyelesaikan. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita bertetangga itu harus saling tolong menolong, ya kan? Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat pada buku kalian di halaman 39, sesama tetangga harus saling menolong. Jika kita berbuat baik pada hari ini, suatu saat kita akan ditolong. Jadi misalnya nih, ada tetangga kalian yang sedang mengalami kesusahan, atau mungkin bahkan kehabisan beras, ya kan? Nah, kalian kasih nih. Nah, ketika nanti mereka sudah hidup yang alhamdulillah sudah baik kehidupannya, mereka dengan senang hati akan membantu kalian. Karena mereka apa? Karena mereka ingat bahwa oh, dulu tetangga saya yang bantu saya sampai saya bisa makan, dengan dia memberikan saya beras. Nah, itu salah satu contoh membantu tetangga yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Yang kedua yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini sudah biasa sekali terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya gotong royong setiap hari Sabtu dan Minggu, biasanya ketua RT yang memberitahu bahwa pada hari Minggu atau hari Sabtu kita akan melakukan kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong ini bukan hanya ke tetangga saja, tak pastinya ke seluruh daerah atau ke seluruh lingkungan di wilayah kalian, tempat tinggal kalian itu. Nah, kalian bisa melakukan gotong royong ini. Nah, gotong royong ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada kerja bakti. Nah, kerja bakti ini sama halnya dengan gotong royong tadi. Nah, biasalah kalian kerja bakti sama-sama. Kerja bakti ini masih berkaitan dengan gotong royong gitu. Di sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah pun kalian bisa bekerja bakti untuk membersihkan rumah bahkan, atau misalnya untuk membersihkan kamar. Kalian bisa kerja bakti dengan kakak atau adik kalian, dengan saudara-saudara kalian. Lalu siskamling, yang terakhir siskamling. Nah, siskamling ini biasa dilakukan oleh bapak-bapak, yang dimana siskamling inilah sistem keamanan lingkungan. Nah, biasanya siskamling ini diadakan karena suasana atau daerah tersebut sudah tidak aman. Nah, misalnya adanya sering terjadinya pencurian, atau bahkan adanya kejahatan-kejahatan lain. Nah, biasanya yang ikut andil atau ikut bergabung dalam siskamling ini adalah para bapak-bapak, yang dimana nantinya didirikan sebuah pos. Nah, di situ mereka akan menjaganya, atau mereka akan menjaga lingkungan gitu. Nah, jadi tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana caranya kita menjalin kebersamaan dengan adanya perbedaan atau dengan adanya keberagaman. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan lagi salah satu tarian yang berasal dari Jawa Barat juga, yaitu tari merak. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 40. Di situ sudah dijelaskan bahwa tari merak berasal dari Jawa Barat. Tari merak menceritakan tentang kehidupan burung merak.
warna kostum yang biasa digunakan untuk menarikan tarian merak yaitu biasanya sesuai dengan corak burung merak. Nah, kalian tahu nggak sih seperti apa coraknya burung merak? Yaitu warna-warni, ya kan? Tari merak biasanya dilakukan secara berpasangan. Satu orang berperan menjadi merak jantan dan satu lagi berperan menjadi merak betina. Tarian diiringi oleh gending macan ucul. Para penari menggerakkan tubuhnya dengan gemulai layaknya burung merak. Terdapat gerakan dasar yang membangun tarian gerak sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian kepala. Nah, yang pertama dari bagian kepala yaitu ada galier, yaitu gerakan memutarkan kepala. Contohnya seperti ini. Tuh. Itu contoh galier. Yang kedua yaitu gilek, yaitu gerakan menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Seperti ini. Kan? Nah, terus yang kedua, bagian tangan. Ya, yang pertama ada yang namanya ukel, yaitu gerakan memutar tangan. Nah, jadi memutar tangan seperti ini. Yang kedua ada selut, yaitu gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas. Selut adalah gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas secara bergantian. Oh, jadi begini nih. Nah, jadi seperti itu. Lalu ada tepak bahu, yaitu gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu, baik itu satu tangan atau dua tangan dan bahkan dua tangan saling bergantian. Mungkin seperti ini contohnya. Tepuk bahu, tepak bahu. Gerakan tangan menepuk bahu, baik. Gini. Tak. Nah, terus selanjutnya ada capang, yaitu gerakan tangan yang membengkokkan salah satu dari tangan. Mungkin seperti ini ya contohnya. Membengkokkan salah satu dari tangan. Jadi seperti ini, dibengkok-bengkokkan seperti itu. Terus ada nyawang, yaitu gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. Oh, seperti ini. Nah, tak. Nah, kan melihat keadaan yang jauh. Kalau kita ngeliat jauh kan seperti ini. Terus lontang kiri atau kanan, yaitu gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian. Menggunakan dua tangan digerakkan saling bergantian. Gini. Terus bagian kaki yaitu duduk deku, yaitu melipat kedua kaki ke dalam seperti kalau kita duduk mau selamatan itu. Nah, terus seser, yaitu gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan atau ke kiri. Jadi kaki kalian bisa dibuka seperti ini, kanan kiri. Anggap aja ini kaki ya, ini kanan kiri. Terus sirik, yaitu gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan bersamaan. Jadi misalnya gini, tak. Nah, gitu. Terus yang keempat, bagian gabungan. Mincit adalah gerakan gabungan kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan bersamaan. Tetapi tangan dan kaki berbeda, yaitu tangan kanan berpasangan dengan tangan kiri, begitupun sebaliknya. Nah, jadi kalian bisa lihat contoh gerakannya ada di YouTube. Kalian cari saja tarian merak itu seperti apa. Nah, yang ibu jelaskan tadi hampirlah mirip-mirip seperti itu. Jadi kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, kalian bisa langsung buka YouTube. Ada di YouTube semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah ibu jelaskan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Dan tetap jangan lupa kalian selalu membuka buku-buku kalian ya, walaupun kalian belajarnya hanya lewat daring. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker setiap kalian keluar rumah. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin.